Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Joni Hartono, CGP Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Ada 2 orang ya. Bondowoso? Dinas Bondowoso? Mau. Bahagia. SD Ibu Kidul 1? Jaya. Luar biasa. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas kita seperti apa? Siap anak-anak ya? Siap. Bisa ya? Siap. Apa keyakinan kelas itu? Ya? Oh ya, salah satunya itu ya. Ya, nanti kita buat. Ini kan sudah terbentuk kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Nanti membuat keyakinan kelasnya apa dan membacakan satu persatu di depan. Bisa anak-anak? Siap? Siap. Ya. Sebelum kita mengerjakan, kita konsentrasi dulu, fokus dulu ya anak-anak ya. Konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pak Wendy, ayo. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Siapa? Kaisa. Konsentrasi dimulai. Kaisa. Noval. Konsentrasi dimulai. Noval. Faza. Konsentrasi dimulai. Faza. Fahri. Konsentrasi dimulai. Fahri. Wasi. Konsentrasi dimulai. Wasi. Rizki. Konsentrasi dimulai. Rizki. Roma. Konsentrasi dimulai. Roma. Konsentrasi dimulai. Bikin. Bikin. Dan tepuk tangan. Tadi konsentrasi, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, sini coba. Siapa namanya? Dinda, coba silakan Dinda maju sini. Sama siapa temannya yang bicara tadi? Bikin, maju sini. Ya, siap. Dah. Coba. Kira-kira siapa namanya? Fikil berbicara, terus Wildan juga berbicara. Yang mau mendengarkan? Gak ada. Siapa yang mau mendengarkan ya? Contoh, kalau ada yang berbicara harus ada yang mendengarkan. Misalkan, contoh Fikil, Wildan, saya punya kue tar. Kamu mau? Kalau Wildan tidak mendengarkan, ayo kita main bola ya. Kira-kira dengar nggak Wildan kalau Fikil ngajak makan kue tar?
Enggak ya? Seandainya Wildan mendengarkan, Wildan, saya punya kuitar. Wildan mesti ditulis, di mana? Itu di dalam tas. Makanya, ayo. Jadi, Wildan dengan pikir akan dapat kuitar. Iya. Makanya kita harus mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan, kira-kira Wildan dapat kuitar tidak? Tidak. Ya. Ini juga bisa masuk pada keyakinan kelas. Jadi ketika ada yang berbicara, kita harus mendengarkan. Itu masuk di keyakinan kelas apa? Saling menghargai. Bagus, saling menghormati. Ya. Itu juga masuk pada keyakinan kelas. Ya bisa ya, pos dulu. Terima kasih, tepuk tangan buat Wildan dan baik, anak-anak, selanjutnya setiap kelompok akan membacakan hasil keyakinannya. Oh, dimulai dari kelompok berapa? Satu ya? Setelah kelompok satu, kelompok dua dan kelompok tiga. Bisa dimulai? Silakan kelompok satu untuk membacakan keyakinannya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan nama saya Rizky, saya akan membacakan hasil keyakinan kelas di kelompok 1. Yang pertama, tidak boleh membawa mainan dan makanan di dalam tas. Yang kedua, tidak boleh berbicara sendiri di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, tidak boleh bertengkar sesama teman. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Dan yang kelima, tidak boleh membantah guru. Dan keenam, menjalankan aturan tiket sesuai dengan aturan kelas yang berlaku. Dan yang ketujuh, melaksanakan apa yang diperintah Bapak dan terakhir. Yang terakhir, menaati peraturan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya? Kelompok 2, mana kelompok 2? Silakan kelompok 2. Ini kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah dan saya akan membacakan keyakinan kelas kelompok 2. Yang pertama, tidak boleh malu bertanya. Yang kedua, menghargai pembicaraan orang lain. Dan yang ketiga, tidak boleh keluar kelas tanpa izin dari bapak ibu guru. Keempat, membuat sampah kepada temannya. Dan terakhir, sikap toleransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya
kelompok 3. Ya, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Zahra Isikarna. Saya akan membaca keyakinan kelas kelompok 3. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, menjaga keselamatan teman dan diri sendiri. Yang ketiga, mengenali peraturan sekolah. Dan yang keempat, memperhatikan pembelajaran dengan baik. Yang kelima, tidak bergurau saat pembelajaran dimulai. Yang keenam, melaksanakan piket kelas. Yang ketujuh, berpakaian dengan rapi. Dan yang terakhir, datang tepat waktu dan melaksanakan piket. Setuju? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pembuatan keyakinan kelas sudah selesai. Tadi ada beberapa keyakinan dari kelompok 1, 2, dan 3 sama ya? Ya. Nanti yang sama boleh tidak Pak Guru jadikan 1? Ya? Oke. Nanti Pak Guru rangkum ya keyakinannya. Setelah itu kita sepakati boleh ditempel di depan tidak? Boleh ya? Boleh ya? Ya, tidak apa-apa. Baik, jadi nanti hasilnya Pak Guru print, Pak Guru bagian di depan sekolah. Siap anak-anak? Bukan hanya keyakinan saja. Ini harus benar-benar kita lakukan, kita laksanakan. Bisa? Bisa. Katakan, saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Wah, tidak terasa sudah waktunya istirahat ya. Mau istirahat apa lanjut? Oke, dan terima kasih atas lanjut besok. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita berdoa terlebih dahulu ya anak ya. Izinkan Pak Wendy yang memimpin ya. Ya. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat ya bagi kita dan semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, laptopnya bisa dimatikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cibung Kidul 1, yang terhormat Bapak Guru Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Cibung Kidul 1. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini saya akan membacakan susunan acara pada acara diseminasi budaya positif. Untuk acara pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga
doa untuk acara yang keempat, acara inti yaitu pemaparan diseminasi budaya positif. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita awali acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SDN Jebung Kidul 1 kepada yang terhormat Bapak Suroso SPD kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Jebung Kidul 1. Yang saya hormati gurunya yaitu calon guru penggerak Arendi. Sampai juga pulang teman dekat yaitu undangan dari Presiden Ibu Pak Rosnan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari dalam Allah yang mana di siang hari ini dan cukup mendung mulai gelap kita bisa tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Dan hari ini kebetulan ada acara yaitu presentasi untuk guru penggerak yang akan dilaksanakan oleh Bapak Randy. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan juga di sana Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada Mas Randy masih tetap eksis bisa melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dari pusat langsung mengenai calon guru penggerak yaitu angkatan ke-7. Pada pagi hari ini Pak Randy akan menyampaikan yaitu mengenai atau mendesimasikan pengalaman yang sudah berjalan sekian bulan, 8 bulan atau 6 bulan yang sudah berjalan. Oh, baru 1 bulan. Tapi karena tahapan-tahapan itu harus dilalui dan dilaksanakan, kebetulan hari ini akan melaksanakan desiminasi mengenai budaya positif. Jadi saya mohon nanti kepada Ibu Guru bisa mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Randy mengenai modul 1.4 ini, itu mengenai desiminasi budaya positif. Mudah-mudahan di acara hari ini kita bisa melaksanakan dan Mas Randy bisa melaksanakan dengan lancar dan bisa selesai apa yang diharapkan. Tentunya kita juga mendukung dan mendoakan yang selama ini akan dijalankan oleh Pak Randy semoga bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Saya juga mohon bantuannya Bapak dan Ibu Guru, saya yang berhubungan dengan kegiatan Pak Randy, mohon dukungannya dan bantuannya karena kita juga sama-sama belajar, karena kita sangat beruntung dapat guru penggerak, istilahnya calon guru penggerak yang sudah mulai berjalan di Kecamatan Kodoni mungkin ada 5 ya. Oh, ada 6 orang itu sangat beruntung dapat juga guru penggerak yaitu Pak Randy. Jadi kita juga nanti akan mendapat pengalaman mengenai guru penggerak itu bagaimana dan bagaimana apa yang telah dilaksanakan. Makanya hari ini Pak Randy akan menyampaikan pengalaman atau istilahnya ilmu yang didapat dari calon guru penggerak. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara ketiga, doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rodianto. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Wendy Joni Hartono
yang sampai saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas beliau. Mudah-mudahan rezekinya di tambah barokah, umurnya juga tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ya wali ya hamid ya mubdi ya muhid ya rahim ya wadud awna bi halalika an haramika wa bi fadlika amma siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara berikutnya memasuki acara inti, pemaparan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wendy Joni Hartono, SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1, yang terhormat rekan sejawat dari KPK Kecamatan Gologosari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi informasi. Di sini bukan maksud saya menggurui atau saya lebih dahulu ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru selama saya mengikuti kegiatan TGP, selalu mendukung dan mensupport saya. Di sini Bapak Ibu, Ki Haji Dewantoro mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Bapak Ibu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab sebagai guru adalah bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Cobalah amati lingkungan sekolah kita saat ini, bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan sesuatu permasalahan atau konflik antar murid. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia dari nilai-nilai yang sekolah atau institusi yang kita anut dan kita yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif, suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar,
membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat selama seseorang merasakan tekanan-tekanannya di lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Mungkin untuk mengurangi rasa tegang kita agar kita bahagia, mungkin kita expecting dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa berdiri Bapak Ibu. Wah, kita berdiri dulu. Explain ini adalah permainannya adalah katakan apa yang saya katakan. Di sini ada gambar ayam, ada gambar bebek. Oke. Pastikan kita bahagia ya Bapak Ibu ya. Lihat paling. Bebek bebek ayam ayam. Bebek ayam ayam. Ayam ayam bebek. Ayam bebek. Kayaknya ada berapa Bapak Ibu? Berarti masih sepandeng berarti seperti saya ini. Sudah, kata kuncinya adalah katakan apa yang saya katakan. Kita ulangi lagi Bapak Ibu ya, lebih fokus ya. Ayam ayam bebek, Ayam ayam bebek, bebek ayam ayam. bebek ayam ayam. Ayamnya ada berapa Bapak Ibu? Ayamnya ada berapa Ibu? Yang fokus hanya Bapak Wahyudi, karena di sini permainannya katakan apa yang saya katakan. Tepuk tangan buat Bapak Wahyudi. Sudah mulai tidak tegang? Tidak. Oke, kita tambah sekali lagi. Mungkin ayam saya ubah menjadi gajah, yang bebek akan saya ubah menjadi semut. Nah, permainannya ketika bilang apa semut itu besar kecil. Iya, semut jadi besar. Semut kebalikannya. Kalau gajah, gajah. Nanti ketika menyebut saya sebut nama bapak. Nah, yang misalkan gajah, gajah, semut, Pak ini gajah. Jadi besar, bisa ya. Kecil, bisa ya. Mari kita coba. Gajah, gajah, semut. Gajah gajah semut, Semut, gajah, gajah. semut gajah Pak ini semut. bisa. Sekali lagi. Semut kan katanya semut besar. Besar, kebalikannya betul. Iya, Nah, betul, Pak ini mampu. Tapi Pak ini hampir begini. Sekali lagi, semut gajah, semut gajah, gajah gajah semut, gajah gajah semut. Pak Imran semut. Alhamdulillah sudah bahagia ya Bapak Ibu ya. Pokok senyum. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut kepada yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini permainannya adalah cobalah buka. Jadi Bapak Ibu, Anda adalah A, Bapak Ibu menjadi A, tugas B adalah rekan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Untuk B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ya, kan begini, kita mengepal sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Di samping itu ada rekan kita yang ingin membujuk untuk membuka kepalan kita. Kita membuka alasannya apa? Kalau tetap alasannya apa? Karena ini sangat berharga bagi kehidupan kita. Mungkin saya kasih mic ya Bapak ya.
Satu-satunya alasan yang bisa membuka kepala saya walaupun ini sangat berharga adalah jabatan tangan seorang sahabat atau teman kita. Kenapa? Karena silaturahmi itu lebih berharga dari apapun bagi saya. Jadi kalau silaturahmi sudah terjaga, apa yang kita kepalkan itu bisa kita dapatkan kembali. Jadi saya bisa beralasan membuka tangan ini ketika ada seorang sahabat atau teman B tadi mengajak berjabat tangan kepada saya, karena di kepala saya ini ada tangan kanan, dan mengajak berjabat tangan, maka akan saya lepaskan ini. Karena apapun, seberharga apapun di tangan saya, ini akan kembali lagi dengan menjaga silaturahmi dengan teman. Apapun itu. Jadi akan saya lepaskan ini demi silaturahmi dengan teman. Jadi siap tidak akan pernah memutuskan tali silaturahmi dengan teman. Karena agama juga mengajarkan begitu, siapapun yang memutuskan silaturahmi itu sangatlah tidak baik. Jadi bagi saya lebih baik saya lepaskan yang berharga ini demi menyambung silaturahmi. Karena apapun alasannya ketika orang berjabat tangan tidak kita terima, yang pasti akan tersubing dan itu akan bisa memutus tali silaturahmi. Mungkin itu yang bisa menjadi alasan kuat saya untuk melepas genggaman atau barang yang sangat berharga di kepala saya. Hanya tali silaturahmi yang akan tetap tersambung dengan rekan kerja. Mungkin itu yang bisa saya. Tolonglah Bapak Ibu luar biasa keren. Jadi pada intinya siapa yang mengontrol kepala itu adalah diri kita sendiri. Demi apa itu lepaskan? Iya, alasan dari Pak Yudi, saya akan membuka kepala ini, tapi yang penting alasannya jelas seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak Wahyudi, luar biasa sekali. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, artinya tidak membuka kepalanya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau membuka kepala itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi kembali pada siswa. Jadi siswa itu setiap siswa pasti memiliki kontrol yang berbeda-beda. Ketika kita mengajar, jadi ada siswa yang mau membuka kepalanya, ada yang tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat ini pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Betul ya Bapak Ibu ya? Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ketika kita kepada siswa, kamu harus rajin, awas, pasti siswa akan mengikuti, tapi itu tidak akan jangka panjang, hanya jangka pendek saja. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen, stimulus respon realitis, kok tetap grogi Pak? Apa breaking lagi Pak?
santai saja Pak ya, ngobrol santai. Iya, gitu Pak. Harus dikontrol ini. Iya siap Bapak. Realitas kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi yang akan kita pelajari nanti yang sebelah kanan ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon, tabel stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya Bapak Ibu ya? Tadi sesuai genggaman itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Setuju ya Bapak Ibu ya? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, selanjutnya makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Benar Bapak Ibu? Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Lanjut pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen ya, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dari dalam ya Bapak Ibu ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi ini yang pertama profil belajar Pancasila, yang kedua Ibu Primary Youth Program ya PYP, yang ketiga 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The Seven, berarti ada 7 nanti ini ya, yang ke-6 The Fit ya Project ya. Nanti Bapak Ibu pilihlah salah satu yang menurut Anda paling menarik, bandingkan dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang Anda miliki di sekolah Anda. Adakah suatu perbedaan atau kesamaan? Kemudian pikirkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Anda pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Kemudian pikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nanti tugasnya kita memilih hal-hal apa saja. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Itu ya untuk materi yang pertama tadi. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Menurut Dan Gosen ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi berperilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya,
Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi yang pertama ini kita melakukan sesuatu karena siapa? Mungkin dukungan dari luar ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kita melakukan sesuatu mengharap imbalan. Dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini tidak bersifat eksternal ya, karena dukungan dari luar. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan memotivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka hargai. Mereka melakukannya untuk mereka ingin menjadi yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Kira-kira Bapak Ibu lebih pada yang poin berapa ini? Kalau yang nomor 1, mungkin siswa takut datang terlambat karena ya takut dimarahi Pak Guru atau Bu Guru. Ya. Mungkin yang nomor 2, kalau saya datang lebih awal, mungkin saya dapat penghargaan dari Bapak Ibu Guru. Aleman. Yang ketiga ini memang dari dalam diri sendiri. Iya. Betul. Sampai di sini dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Adakah siswa Bapak Ibu yang seperti ini? Ada. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjawab menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa terlihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kalau menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Bapak ya, benar. Yang selama saya ada di sini, Bapak Ibu guru senior tidak pernah melakukan ini. Iya. Karena itu yang dihukum adalah perasaan. Iya. Itu hukuman lebih berat daripada memukul. Iya, tidak perlu kita lakukan ya Bapak Ibu. Mental itu yang serang mental. Ini judulnya dihukum oleh penghargaan. Iya. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Mungkin ibu kelas 2 atau masih keluar ya? Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Untuk kelas lain ada yang seperti ini? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang.
Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus akan berbaris rapi dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa diganti Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Kan tadi Bu Anas sudah berhasil tuh membuat anak-anak rapi. Nah, setelah digantikan Pak Heru, kembali ke sekolah. Berikan bintang tadi. Iya. Murid-murid itu motivasinya untuk mendapatkan bintang. Betul. Bukan karena antrinya. Bukan karena antrinya. Karena ingin mendapatkan stiker. Iya, karena motivasi dari luar. Dari luar, bukan dari dalam. Iya. Nah, kalau menurut saya itu kembali lagi ke materi yang di depan, bahwasanya pandangan seseorang terhadap seorang guru itu dari sudut pandang yang berbeda dan tidak sama. Iya. Sama-sama. Gitu. Jadi si siswa itu akan menganggap bahwa antara Bu Anas sama Pak Heru ini beda, tidak sama. Betul. Makanya dia akan berperilaku beda ketika ditangani guru lain. Maka si anak ini akan berperilaku beda. Karena si anak menganggap bahwa antara Bu Anas dan Pak Heru tadi ada sikap yang berbeda, ada penanganan yang berbeda. Oleh sebab itu anak juga melakukan hal sama. Berbeda juga. Betul. Sehingga judulnya ini dihukum oleh penghargaan. Karena ini sifatnya dari luar, sehingga tidak melekat pada diri anak. Seperti itu. Kita akan mempelajari yang dari dalam artinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu dengan konsekuensi bedanya di mana? Bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau kita bacakan restitusi dulu ya Bu ya. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gagasan 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini hal baru bagi saya, makanya saya tulis di sini. Kalau hukuman, konsekuensi mungkin ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman, ini datangnya iya. Kalau konsekuensi kan kita sudah tahu. Ya, jadi kalau saya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Kalau hukuman itu datangnya tiba-tiba. Misalkan ada anak datang, kamu datang terlambat, lari. Itu kan tiba-tiba datangnya gitu ya. Kalau konsekuensi sudah kita ketahui. Perbedaannya di sana. Kesepakatan betul. Sebelumnya kita sudah ada kesepakatan. Ya betul. Benar. Ya. Iya, ada kesepakatan ya Pak. Sehingga itu yang disebut dengan konsekuensi. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lanjut.
Pertanyaan, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mungkin yang pertama dijawab dulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kita kalau mengendarai sepeda itu harus menggunakan helm? Mungkin jawabannya takut kena tilang ya, takut ke polisi gitu mungkin ya. Kalau menurut saya tidak seperti itu. Iya. Karena menggunakan helm itu salah satu unsur terhadap peraturan perundang-undangan kita. Betul, ya. Terus biasanya kan yang saya dengar itu Pak, pakai helm nanti ada polisi. Saya dengar seperti itu. Padahal untuk pakai helm kan untuk keselamatan diri kita sendiri. Itu kalau dari dalam. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk yang poin 1 itu keselamatan untuk diri kita ya. Yang kedua, kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Contohnya yang disebut tadi oleh Pak Yudi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Bisa diterima Bapak Ibu ya? Ya. Benar, iya. Tidak tahu manfaatnya apa yang banyak yang tidak tahu. Takutnya takut melanggar peraturan atau hilang. Iya betul. Untuk kedalamnya belum dapat ya Pak ya. Iya. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini untuk membuatnya ada tabel T, ada tabel Y. Bebas Ibu mau menggunakan yang mana. Contoh yang hormat. Di sini tampak seperti, tidak tampak seperti. Contoh yang tampak seperti datang tepat waktu. Misalkan itu dari anak-anak sendiri, datang tepat waktu kan sudah dari anak sendiri ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Contoh yang tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini kebalikannya. Untuk yang model Y, terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Jadi iya, terdengar budaya-budaya seperti itu yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama. Ini yang kesulitan ini. Anak-anak untuk mendengar yang susah ya Bapak Ibu ya. Senantiasa berbuat baik, yang terakhir yaitu berbagi. Ini yang terlihat. Dan untuk yang berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini mungkin nanti lebih jelasnya saya print, saya share ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Dan di sini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam apa ya Pak ini bacanya ini? Choice teori ya. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SDN Pelita Hati,
sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini kebutuhan Doni ada yang belum terpenuhi, Bapak ya. Mencari tahu apa ya yang menjadi kebutuhan Doni yang belum terpenuhi. Jadi Bapak Ibu nanti mengisi kuesioner ini diisi sesuai pada diri Bapak Ibu ya. Nanti di belakang ada kolom nomor 1 sampai 10 jumlahnya berapa, Ibu jumlah nanti Bapak Ibu jumlah ya. Nomor 2 berapa, nomor 3 berapa, nomor 4 berapa. Bisa diterima Bapak Ibu ya? Terima kasih. Jadi nanti Mas benar tidak? Sesuai semua tidak? Kita breaking lagi Bapak Ibu ya, biar tidak tegang ya. Yuk, breakingnya itu Marina, Marijo, menari di atas menara. Ya. Kita sepakati dulu yuk Bapak Ibu yuk. Kalau Marina gimana? Ini ya kita ya. Marina, Marijo, menari di atas menara. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdiri dulu biar semangat Bapak Ibu. Jadi menyebutkan gerakan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau menyanyi ya menebak gerakan saya seperti itu. Percuma jadi yang bergerak kita yang menyebutkan. Benar ya. Biar fokus ya. Setuju Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Siap dimulai? Siap. Oke, yuk. Marina menari di atas menara. Marijo menari di atas menara. Marina Marijo, Marina Marijo menari di atas menara. Pak Marijo kata ya Pak. Yang gerak ya Bapak Ibu ya. Aduh. Kita yang menyebutkan itu Mana? Dengan terpaksa. Oke. Sudah tenang lagi Bapak Ibu ya. Ini sepertinya saya menggebu-gebu ini. Terlalu semangat dan pengalaman pertama ini. Ya. Yang kelima yang sudah Bapak Ibu tinggal 2, yaitu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Pertanyaan tematik. Bacalah kasus-kasus di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Yang kedua, Antok jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Antok seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Antok di pembelajaran jarak jauh. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi baik pertanyaan 1 atau 2. Pilih salah satu saja. Ketika Tisa dan Hana itu misalkan siswa kita atau misalkan siswa kita,
Mungkin ada yang mau menanggapi, Bu Andi mungkin? Bisa menerapkan di luar pembelajaran mungkin dengan misalnya ada ekstrakurikuler keagamaan diterapkan tentang etika menghormati, budi penanaman budi pekerti itu untuk saling menghormati antar sesama. Nah, setuju sekali. Mana dulu buat Bu Firda? Luar biasa. Ya, ini karena adanya hal-hal yang masih belum diketahui oleh siswa ya Bapak Ibu ya. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Jelas ya Bapak Ibu ya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah ini hukuman, kata-kata hukuman. Biasanya nadanya tinggi ya sebetulnya. Saya ulangi. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Iya. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir, kedua, pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini ya Bapak Ibu ya. Nadanya dapat bro. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrolnya yaitu teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi kontrol teman. Ya, sebagai teman. Terus selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Peraturannya apa? Jadi kita mengontrol anak-anak kan jelas sudah tahu peraturannya seperti apa. Ya, jadi kita hanya meminta anak-anak, kita hanya memantau apa yang telah kamu lakukan. Jadi anak-anak akan merefleksi ya Bu ya atas perbuatannya. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Artinya benar. Berarti ini sudah ada kesepakatan sebelumnya ya Ibu ya. Terus yang terakhir adalah manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Makanya kita sebelum melaksanakan harapannya kita ada keyakinan kelas. Yang datanya dari dalam diri anak sendiri ya. Ketika anak berbuat salah, kita akan mengembalikan keyakinan anak-anak tadi. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi mungkin anak kita ajak untuk berpikir ya Bu ya. Kita lanjut. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi di Henderson. Selanjutnya silakan Anda melihat video tentang kasus murid yang terlambat dengan kelima posisi kontrol restitusi. Diharapkan setelah Anda melihat video tersebut Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang restitusi. Jadi ada di video. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini hukum ya. Biasanya saya gitu. Kamu coba 5 kali gitu. Ternyata iya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya ini posisi teman gitu ya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain. Kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dari guru dan pikiran
pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Claudia. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas dulu belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, ini adalah kelima kontrol. Kira-kira yang Bapak Ibu lakukan kontrol yang nomor berapa ya Bapak Ibu? Kita sepakati sampai 12:30 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang terakhir di sini yaitu restitusi segitiga restitusi. 3 sisi segitiga restitusi. Setelah Anda mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Seperti itu ya. Dia dituliskan dalam buku Restitution, ya, Restitution School Disiplin ya, 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi. Di sini contohnya ya Bapak Ibu ya. Penerapan segitiga restitusi. Iya Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian
saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui ya kebutuhan peserta didik kita. Apa yang diinginkan murid? Ya. Kita nilai kebajikan itu nanti akan saya print, akan saya share, nanti kita bisa mempraktekkan kepada peserta didik kita. Bisa Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin Bapak Yudi akan menyimpulkan sedikit kesimpulan ya dari Bapak Yudi ya. Bapak Yudi kesimpulan ya. Oh iya, Bapak ada di samping saya. Mohon maaf Bapak. Maaf dari yang tidak ikuti mulai awal sampai mungkin hampir akhir ini dengan bermacam-macam cara penanganan dan penyampaian kepada siswa, terutama tadi hukuman, sanksi. Ternyata kalau kita menyampaikan dengan nada lemah dan lembut dan kita mengetahui kelemahan audien kita atau siswa kita, itu akan lebih bermanfaat daripada kita menyampaikan dengan cara yang nada kasar atau membentak-bentak. Lihat contoh-contoh tadi video kayaknya seperti itu. Mungkin itu Mas Yudi. Terima kasih Bapak. Ini hanya tambahan juga karena ini dari pendidik juga, semua pendidik dan semua pendidik pasti pernah menghadapi hal-hal seperti yang diceritakan tadi. Tapi ada dua hal yang menarik yang kami lihat tadi, ya. Selain sistem manajer seperti tadi, tapi menyadarkan siswa terhadap kesalahannya sendiri itu saya kira juga penting. Karena kadang-kadang siswa melakukan sesuatu tidak sadar bahwa itu salah gitu. Jadi menyadarkan siswa terhadap kesalahannya itu juga penting. Walaupun sistem seperti manajer seperti tadi itu mungkin lebih akan berhasil, tapi menyadarkan siswa untuk menyadari atas kesalahannya yang telah diperbuat itu juga sangat baik. Karena kondisi sekolah kita mungkin bermacam-macam. Ada latar belakang siswa yang kadang-kadang
dia melakukan sesuatu tanpa menyadari akan kesalahannya. Jadi perlu disadarkan juga. Dan kemudian semua cara yang 5 itu mungkin sekali waktu harus digunakan juga. Jadi tidak harus pakai manajer atau menyadarkan kesalahan siswa tadi, termasuk hukuman dan lain-lain, tapi hukuman yang ada skalanya, artinya skala tidak melewati batas-batas yang bisa menjadikan kita itu sesuatu yang jahat dan sebagainya, atau guru yang jahat. Jadi ada batasan tertentu untuk menghukum anak, tapi anak itu memang sekali waktu perlu dihukum atas kesalahannya. Mungkin pendapat saya begitu. Jadi jadi dari kelima cara itu bukan hanya 2 yang baik, 3 jelek, enggak. Tapi semuanya bisa dipakai, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu disesuaikan dengan keadaan sekolah kita, latar belakang anak dan sebagainya. Kadang-kadang anak dari rumah ini memang latar belakangnya sudah enggak karu-karuan gitu. Beda dengan anak yang Naren tadi latar belakangnya enak itu. Tapi kalau pas latar belakangnya orang tua pas yang preman enggak diberi hukuman, loh dia tidak akan sadar. Karena di rumahnya sudah biasa dihukum karena orang tuanya preman umpamanya. Jadi kalau nggak ditempelin dia nggak sadar. Nah, ketika sampai di sekolah kalau cuma diucapkan biasa-biasa aja nggak masuk itu. Jadi kita lihat bahwa hukuman itu juga penting. Lihat latar belakang siswa di rumahnya itu seperti apa. Jadi maka sekali waktu memang kita diperlukan untuk silaturahmi ke rumah siswa. Jadi semua teori yang tadi itu bisa digunakan, saya pikir. Hanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Jadi harapan saya, alhamdulillah saya mendapat pengetahuan ini, yaitu budaya positif Bapak ya. Dan ini sudah mulai melebar budaya positif ini, dan harapannya juga nanti bisa ke pihak wali murid tadi ya, gitu. Sehingga apa yang menjadi harapan kita tercapai. Karena kalau hanya saya sendiri, kemungkinan besar budaya positif ini tidak akan sampai ya, gitu. Harus dilakukan bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya, Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodianto SPD, guru mapel PAI dan PTQ di SDN Jepung Kidul 1. Bapak Wendy Joni Hartono sangat menginspirasi saya, sehingga saya ikut termotivasi untuk mengikuti program guru penggerak. Semangat!